Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zelvia Salsabila. Kali ini kita akan membedah puisi penerimaan karya Chairil Anwar dengan unsur intrinsik puisi teori pendekatan strukturalisme. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa saja unsur intrinsik puisi. Nah, yang pertama adalah tema. Menurut Kraft, menyampaikan sebuah tema atau suatu amanat yang disampaikan oleh penulis lewat karangan atau karya sastra. Nah, sedangkan tema menurut Delianki 1976, secara garis besar tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Selanjutnya yaitu cara menentukan tema. Yang pertama, membaca keseluruhan karya dan memahaminya dengan baik. Yang kedua, mencari kata kunci untuk kebenaran karya. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi suatu karya. Nah, yang keempat yaitu mendengarkan karya atau cerita dari orang sekeliling. Nah, selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang kedua yaitu amanat. Menurut Siswanti 2008 halaman 161 sampai 162, amanat ialah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar di dalam karya sastra modern. Amanat ini biasanya tersirat di dalam karya sastra lama, pada umumnya amanat tersurat. Nah, sedangkan menurut Rusiana 1982 halaman 74, amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, selanjutnya yaitu jenis amanat itu ada dua. Yang pertama, amanat tersurat, yaitu pesan yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang dalam suatu karya sastra. Nah, yang kedua, amanat tersirat, yaitu pesan moral yang bisa diambil dalam cerita, baik secara keseluruhan maupun di bagian tertentu saja. Artinya, amanat yang disampaikan secara tidak langsung. Nah, selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah gaya bahasa. Menurut Kraft 2010 halaman 113, gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Menurut Aminuddin 1995 halaman 5, mengemukakan bahwa gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memaparkan gagasannya sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Nah, majas perbandingan ini yaitu majas yang diungkapkan dengan menyandingkan beberapa objek, bisa berupa penyamaan, kelebihan, atau penggantian. Macam gaya bahasa ini yaitu personifikasi, metafora, eufemisme, metonimia, simil, alegori, sinekdot, simbolik, asosiasi, dan hiperbola. Nah, selanjutnya gaya bahasa pertentangan, yaitu yang menggunakan kata-kata kiasan di mana maksudnya berlawanan dengan arti sebenarnya. Macam gaya bahasa ini yaitu paradoks, antitesis, kontradiksi, interminus, litotes. Nah, selanjutnya gaya bahasa sindiran, yaitu majas yang menggunakan kata-kata kiasan bertujuan memberi sindiran bagi seseorang. Macam gaya bahasa ini yaitu sinisme, sarkasme, ironi, repetisi, retorik, pleonasme, klimaks, antiklimaks, paralelisme, tautologi. Nah, selanjutnya gaya bahasa penegasan, majas untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan kepada pembaca. Nah, macam gaya bahasa ini yaitu antiklimaks, retorika, inversi, dan aliterasi. Nah, saya mengambil contoh karya Chairil Anwar yaitu puisi penerimaan. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima kembali, untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Maret 1943. Nah, dari puisi bot, saya akan membedah puisi tersebut dengan pendekatan strukturalisme. Nah, sebelum itu, apa sih
pendekatan strukturalisme itu? Nah, pendekatan struktural merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam. Nah, tujuan strukturalisme adalah mencari struktur terdalam dari realitas yang beraneka ragam di permukaan secara ilmiah, objektif, ketat, dan berjarak. Sutrisno dan Putranto 2005. Nah, dari puisi tersebut, apa sih tema dari puisi penerimaan karya Chairil Anwar? Nah, puisi ini mengangkat tema percintaan, yaitu tentang seorang lelaki yang masih memberi harapan pada perempuan yang dulu pernah memiliki hubungan khusus dengannya. Ini tergambar dari bait pertama dan kedua. Kalau kau mau kuterima, kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Nah, lelaki tersebut menyadari bahwa mantan kekasihnya sudah bersama dengan yang lain. Maka ia ingin mantan kekasihnya memberikan keputusan dengan tegas, apakah mau kembali bersama atau tidak. Contoh dari bait kedua yaitu, ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau ku terima kembali, untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Nah, itu dia tema dari puisi penerimaan. Selanjutnya yaitu amanat dari puisi penerimaan karya Chairil Anwar. Pesan yang ingin disampaikan oleh Chairil Anwar secara khusus tentu ditujukan kepada sang perempuan, yaitu agar ia mempertimbangkan penawaran Chairil Anwar dan memutuskan dengan tegas keputusan yang akan ia ambil. Dan secara umum, Chairil ingin mengabarkan pada seluruh pembaca bahwa sosok Chairil adalah sosok yang benci, padahal yang setengah-setengah. Chairil ingin mengabarkan pada setiap pembaca sajanya bahwa dirinya adalah sosok yang tegas dan menyukai ketegasan. Nah, itu dia amanat dari puisi penerimaan. Selanjutnya gaya bahasa dari puisi penerimaan. Nah, dalam puisi penerimaan karya Chairil Anwar, dia menggunakan gaya bahasa smil pada baris kelima, yaitu bak kembang sari sudah terbagi. Nah, gaya bahasa smil ini adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan hal lain, menggunakan kata penghubung atau kata pembanding pada kalimatnya, yang dimana dua hal tersebut berbeda, akan tetapi memiliki karakteristik yang sama. Nah, itu dia penjabaran materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.